Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahliana Manurung, NIM 0111183119, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Nuzulul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, malam Nuzulul Quran adalah salah satu malam istimewa di bulan Ramadan karena diyakini sebagaimana malam diturunkannya Al-Quran. Saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun ketika beliau sedang berada di Gua Hiro menerima wahyu pertamanya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat selanjutnya 3 tahun kemudian yaitu surah An-Nasr. Hadirin yang dirahmati Allah, malam Nuzulul Quran biasanya diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Wahyu dari Allah yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Hadirin yang dirahmati Allah, malam Nuzulul Quran menjadi malam yang lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Sesuai firman Allah dalam Quran surah Al-Qadar ayat 3 yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Malam Nuzulul Quran ini juga penuh dengan keberkahan, terjadinya pada 1 hari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita bisa meningkatkan amal dan kegiatan ibadah untuk meningkatkan amal dan ibadah kita demi meningkatkan pahala dan harapan yang dengan menjumpai malam Nuzulul Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa Nuzulul Quran harus menjadi renungan bagi kita sebagai umat manusia. Dengan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi kita, jika kita masih memiliki perasaan bahwa membaca Al-Quran adalah sebuah beban yang menyusahkan hidup kita, dan kita masih berat untuk mempelajari Al-Quran, itu artinya kita belum bisa untuk memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Sepertinya yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah bahwa Allah berfirman, "Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan engkau, untuk membebani engkau, tapi Al-Quran adalah rahmat, anugerah dari Allah, hadiah dari Allah, dan obat dari Allah." Jadi dengan adanya malam Nuzul Quran ini, kita harus menjadi momentum kita sebagai umat manusia Islam untuk mengubah cara berpikir kita mengenai Al-Quran, di mana Al-Quran adalah sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup, sebagai obat terhadap hati kita. Dengan adanya malam Nuzul Quran ini, harapannya ke depan kita bisa menjadi lebih baik untuk memahami Al-Quran.
Di saat malam nuzul Quran ini kita harus melakukan amal-amalan yang baik seperti beriktikaf, yaitu amalan. Di saat malam nuzul Quran ini kita harus melakukan amalan baik yang seperti beriktikaf. Iktikaf ini ialah amalan yang bisa dilakukan saat malam nuzul Quran dengan cara berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, serta melakukan sholat malam. Yang kedua yaitu tadarus. Di saat malam nuzul Quran ini kita dapat juga membaca Al-Quran saat bulan suci Ramadan untuk mendapatkan kemuliaan yang besar. Yang ketiga, memperbanyak doa. Amalan malam nuzul Quran yang bisa dilakukan dengan memperbanyak doa yang hubungannya dengan keinginan atau doa-doa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Karena malam nuzul Quran ada, Allah akan mengabulkan doa-doa umatnya. Yang keempat yaitu dengan melakukan zikir. Amalan yang dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.